Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas demonstrasi kontekstual mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya topik 3, yakni tugasnya menganalisis asesmen di ruang kelas. Mata pelajaran yang saya ampu adalah ilmu pengetahuan alam. Saya mengajar kelas 7 fase D. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu melakukan pengukuran besaran suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah pelajar dapat memahami konsep dan mengukur perbedaan suhu suatu benda. Materi ajar di sini adalah suhu, alat ukur suhu, skala suhu, dan konversi suhu. Jenis asesmen yang dianalisis di sini adalah asesmen formatif berupa LKPD yang siswa kerjakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Bentuk asesmen yaitu soal tertulis. Langsung saja kita pada pertanyaan. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik adalah perintah untuk mengukur suhu ruangan kelas dengan termometer. Jika dilihat dari tahapan perkembangan peserta didik, kelas 7 ini sedang ada pada tahap operasional formal. Pada tahap ini, peserta didik mampu memahami masalah dan membentuk argumen dengan kemampuan operasionalnya berkembang semakin kompleks. Mereka juga semakin mahir menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam asesmen tersedia soal yang mengharuskan peserta didik membuat kesimpulan dari persoalan yang disediakan. Pertanyaan kedua, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Pada RPP ini, yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik adalah pada bagian soal yang mengharuskan peserta didik mengukur suhu di kelasnya. Maaf, maksud saya di sini bukan RPP tetapi LKPD. Suhu di kelasnya tersebut pasti sangat berbeda dengan suhu di daerah lain, yang mana dalam asesmen tersebut juga diberikan informasi mengenai suhu di daerah dingin. Hal tersebut menunjukkan kesesuaian asesmen dengan aspek lingkungan budaya peserta didik. Sedangkan untuk aspek lainnya, yaitu dapat dilihat dari karakteristik perkembangan motorik peserta didik, yaitu dapat dilihat pada perintah untuk mengukur suhu menggunakan termometer, yang mana perintah ini ada pada LKPD. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang lebih mengembangkan kemampuan motorik anak. Belajar yang tidak hanya membaca dan menulis, namun juga melakukan suatu eksperimen akan lebih meningkatkan minat belajar anak. Karakteristik peserta didik yang selanjutnya adalah gaya belajar. Lembar asesmen tersebut memuat soal untuk semua tipe gaya belajar peserta didik. Dalam LKPD tersebut ada tulisan, ada gambar, dan demonstrasi yang dilakukan oleh guru sebelum peserta didik mengerjakan LKPD-nya. Tulisan dan gambar diperuntukkan untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual, sedangkan demonstrasi yang guru lakukan diperuntukkan untuk peserta didik yang gaya belajarnya audiovisual. Dan soal yang mengharuskan siswa mengukur suhu menggunakan termometer adalah untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik. Soal selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Perintah atau soal-soal yang ada pada lembar LKPD asesmen formatif tersebut sudah sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Hal ini terlihat dari soal untuk mengukur suhu menggunakan termometer
yang mana cara untuk mengukur suhu menggunakan termometer sudah diberikan pada siswa pada saat materi pengukuran, sehingga siswa tidak kebingungan lagi pada saat mengukur suhu. Soal selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Umpan balik yang diberikan siswa dapat berupa refleksi dan evaluasi diri. Namun pada LKPD penilaian formatif tersebut tidak diberikan soal evaluasi diri. Hal ini merupakan suatu kekurangan yang ada pada lembar atau kegiatan asesmen formatif yang dilakukan di dalam kelas. Pertanyaan selanjutnya, yang mana merupakan pertanyaan terakhir. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Hal yang ingin ditingkatkan adalah dari 3 segi, di mana yang pertama adalah dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, maka yang perlu ditingkatkan dari berbagai segi, diantaranya dari segi perkembangan fisik siswa. Di sini guru harus lebih mengetahui perkembangan fisik siswa untuk menyelaraskannya dengan kegiatan motorik yang dilakukan siswa pada saat proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Guru perlu membuat soal ataupun petunjuk yang mengarah pada tipe soal HOTS atau High Order Thinking Skill. Selanjutnya perkembangan sosial emosional dan perkembangan moral. Di sini guru harus mampu membuat suatu asesmen yang mana dalam asesmen tersebut sudah mencakup perkembangan sosial emosional murid dan juga perkembangan moralnya, sehingga pada saat melakukan asesmen tersebut, pada saat siswa melakukan mengisi LKPD tersebut, siswa tidak stres ataupun tidak kebingungan dan juga dapat berkomunikasi atau saling bertukar informasi dengan teman-temannya secara baik dan tanpa ada masalah. Yang kedua, dengan memperhatikan lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, maka yang perlu ditingkatkan adalah LKPD dilengkapi lebih banyak soal atau perintah yang mengharuskan peserta didik untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan kondisi lingkungan peserta didik. Pada asesmen formatif ini sudah dilengkapi dengan soal-soal atau perintah yang mengharuskan peserta didik untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan kondisi lingkungan peserta didik. Namun, di sini hanya sedikit, jadi harus lebih ditingkatkan lagi dengan cara memperbanyak soal-soal atau perintah tersebut dalam LKPD yang diberikan. Yang selanjutnya adalah LKPD yang dibuat harus lebih memfasilitasi gaya belajar siswa. Dan yang terakhir adalah dengan memperhatikan kemampuan peserta didik, hal yang perlu ditingkatkan adalah mengintegrasikan soal-soal yang sedang dipelajari dan sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Selain itu, membatasi materi sesuai dengan kemampuan awal peserta didik juga harus dilakukan agar pembelajaran tidak terlalu jauh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.